KP Channel dengan saya Azri Hermawan Rianto. Eh, Teman-teman sekalian, alhamdulillah kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit bercerita atau membagikan pengalaman ya mengenai apa yang saya tahu mengenai sarana perkeretaapian. Kalau dalam pelajaran saya dulu di STD, untuk sarana perkeretaapian itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Untuk sarana perkeretaapian itu menurut jenisnya itu terdiri atas pertama itu kalau nggak salah lokomotif, kemudian ada kereta, gerbong, dan peralatan khusus. Jadi ada 4 mengenai sarana perkeretaapian. Jadi masing-masing sarana perkeretaapian itu mempunyai fungsinya masing-masing dan itu ada penjelasannya juga. Kalau misalnya dijelaskan itu biasanya kalau nggak salah itu di peraturan pemerintah, kalau nggak salah ada lagi peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009, yaitu untuk sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel untuk sarana perkeretaapian, tapi itu ya. Kemudian ada lagi lokomotif. Penjelasan lokomotif itu kalau nggak salah adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri. Kemudian penggerak sendiri yang bergerak kemudian digunakan untuk menarik atau mendorong kereta, gerbong, dan peralatan khusus. Jadi itu adalah lokomotif. Kemudian kereta adalah sarana perkeretaapian juga sama yang ditarik atau didorong lokomotif. Ada juga tapi yang bergerak mempunyai penggerak sendiri seperti contohnya KRL yang digunakan untuk mengangkut orang. Nah, untuk gerbong beda lagi. Kalau di dalam penjelasan di peraturan pemerintah ini adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan didorong atau didorong oleh lokomotif, digunakan untuk mengangkut barang. Itu secara penjelasan dari Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2009 ya. Kemudian untuk satu lagi, ini yang sangat mungkin jarang diketahui, yaitu peralatan khusus. Kalau salah satu penjelasan sarana khusus itu sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk mengangkut orang atau penumpang dan barang. Jadi akan tetapi fungsinya itu hanya untuk keperluan khusus saja. Contohnya itu khusus buat misalnya kereta inspeksi, kemudian kereta penolong, kemudian kereta derek, kereta ukur, kemudian ada kereta pemeliharaan jalur. Itu adalah salah satu penjelasan mengenai kalau nggak salah peralatan khusus. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya mengenai peralatan khusus ini berbeda dengan kereta dan gerbong, karena ini adalah sarana perkeretaapian yang khusus dijelaskan, dan itu juga khusus digunakan pada saat-saat tertentu. Misalnya kemarin misalnya kereta inspeksi, atau misalnya kereta ukur, kereta penolong, derek, ataupun misalnya MPJR atau kereta pemilihan jalur. MPJR sendiri kalau misalnya dijelaskan itu MPJR mesin perawatan jalan rel. Dulu pada saat saya tugas akhir, jadi pas saat tugas akhirnya saya itu mengenai jalan rel, jadi teman-teman saya juga dan saya kebetulan mendapat hal yang khusus, pengalaman yang sangat tidak bisa terlupakan misalnya, karena jarang-jarang bisa langsung melakukan pengecekan kemudian langsung melakukan perawatan juga. Jadi memang pada saat tugas akhir itu saya dan teman-teman saya di tugas akhir melakukan praktek kerja lapangan. Jadi pada saat itu ada PBR dengan MTT. Jadi kalau misalnya PBR itu kalau kita nyebutnya itu fungsinya buat ngerapihin susunan balas atau kericak yang ada di kanan kiri rel. Nah, kalau misalnya MTT itu khusus untuk
kalau sebutnya mesin mecoknya lah. Kalau kita sebutnya orang JJ itu pecok gitu. Jadi fungsinya itu memadatkan batu-batu balas yang ada di bawah bantalan. Jadi untuk mengisi kosongan-kosongan yang ada di balas. Nanti ada videonya ini juga, nanti insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi silakan simak video dari saya ini mengenai sarana peralatan khusus yang alhamdulillah ternyata ini tahun 2016 baru saya publis di sekarang untuk di vlog ini. Semoga bermanfaat. Silakan ditonton saja. Baik teman-teman sekalian, ini adalah contoh dari peralatan khusus, yaitu untuk MTT dan PBR. Kalau MTT itu singkatan dari multi tie temper, dan untuk PBR itu adalah profil balas regulator. Nah, untuk MTT sendiri itu kalau kita sebut juga bagi orang JJ itu adalah tamping mesin, atau kalau bahasa biasa yang kita sebut itu adalah mesin pecok. Nah, ini adalah pada saat memadatkan yang ada di pinggir-pinggir atau pengisian untuk meratakannya di kereta PBR, peralatan khusus PBR, rapihin di pinggir-pinggir jadinya. Sebelum melakukan pemecokan, jadi di kanan kiri itu terlihat sekali dilakukan untuk merapihkan setiap yang ada di pinggiran itu, di kanan kirinya. Nah, kemudian ini untuk MTT nya bisa dilihat teman-teman. Jadi sebelum melakukan itu kita ada pengukuran dulu terlebih dahulu. Ada ruang kabin kontrol di dalam, nanti ada gambarnya juga di dalam bagian ini. Jadi melakukan kontrol terlebih dahulu pada saat sebelum melakukan pemecokan. Jadi untuk satuan ukurannya itu tetap berada di hitungan milimeter agar lebih sesuai. Itu juga selain itu rel yang ada juga akan diangkat atau dilifting supaya bantalan yang di bawah rel itu bisa dipadatkan batu kericak atau balasnya. Ini ruang kabin kontrol ya, pengontrol. Jadi untuk melakukan pengaturan terlebih dahulu. Nah, ini adalah proses dari mesin MTT sendiri atau multi tie temper. Ini sudah dilakukan pengaturan atau kontrol di dalam ruang kabin, baru mesin itu akan digunakan. Dan macamnya dari MTT, kemudian PBR yang tadi ada di gambar, kemudian ada lagi SSP, kemudian USP, KSP,
Untuk SSP itu Super Solder Placer, kemudian ada USP Universal Solder Placer, kemudian ada lagi KSP Compactor Solder Placer, kemudian itu adalah bagian dari sama halnya dengan PBR. Jadi untuk merapihkan setiap susunan balas atau kericaknya yang berada di kanan kiri rel. Nah, untuk kereta ini sendiri sudah banyak di Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, demikian beberapa hal yang bisa saya berbagi tentang sarana perkeretaapian. Terlebih yang jarang diketahui yaitu sarana perkeretaapian di peralatan khusus, yaitu MPJR, mesin perawatan jalan rel. Karena memang perawatan jalan rel ini biasanya memang dilakukan keretanya, peralatan khususnya digunakan pada saat malam hari. Karena intensitas perjalanan pada saat malam hari biasanya sedikit, nggak terlalu banyak pada saat pagi ataupun siang. Jadi biasanya dilakukan tadi di contoh gambar itu saya melakukannya di 28 Surabaya, tepatnya di lintas dekat Sidoarjo. Itu pada saat melakukannya di malam hari, sekitar jam malam, sekitar jam 12, jam 1-an kalau nggak salah, seingat saya itu. Jadi pada saat kereta itu benar-benar pada saat lengang lah, tidak terlalu padat pada saat pagi dan siang. Mungkin demikian teman-teman sekalian yang bisa saya berbagi pada kesempatan kali ini. Insya Allah bisa ketemu kembali di kesempatan selanjutnya di Pak KP Channel dengan saya Azri Hermawan Rianto. Mohon tetap memberi dukungan pada saya dan memberi masukan-masukan ataupun lainnya bisa di komen ataupun di DM di Azri HRR. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah membantu channel saya ini dengan like, komen, dan share, dan kemudian subscribe. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.